kita harus bisa cepat-cepat adaptasi. Betul. Nah, nggak perlu kita hindari. Betul. Harus kita lewati. Betul. Nah, itu. Nggak perlu kita hindari, lewatin Harus aja, lewatin apapun aja, tantangannya. apapun tantangan. Jadi namanya sekarang sudah bukan Stikes Kepanjen, tapi Universitas Kepanjen. UK. UK. Ini kalau ada yang bilang UK United Kingdom, ini UK United Kepanjen. Jadi maksudnya kalau ditanya kuliah di mana? UK. Oh, udah pikir di sana ya. Bagus banget. Kepuasan saya sih bisa mengantarkan anak didik kita meraih masa depan sesuai dengan passion dan cita-citanya. Halo, apa kabar? Victorian Podcast kali ini kita bertemu dengan sebenarnya Pak Rektor, tapi beliau masih muda jadi Mas Rektor. Oh iya, saya keliru. Masih muda mestinya panggilnya Mas Rektor. Apa kabar Mas Rektor? Siap, alhamdulillah. Sehat selalu, sukses selalu buat Mas Rektor. Jadi selalu penampilan setiap kali saya bertemu dengan Mas Rektor adalah ininya, janggutnya. Jadi kalau Turkis ya. Turkis. Turan Kidul. Kalau ini tetap sungkan saya panggil Pak Rektor ini. Dulu iklan kita kalau mau pingin beli untuk panjangin ini jenggot. itu kan apa itu Pak? Bubuk apa? Pak, iya, tahu kan ya ada Firdaus yang dulu di alun-alun Malang jual itu yang gambar sampai gini kan? Iya. Ternyata beliau. Apa pernah pakai itu Pak? Enggak ya? Asli ya? Asli. Ya maunya sih gitu. Ini biar simetris gitu ya. Iya. Tapi udah natural aja lah. Natural. By the way, Mas Rektor asli mana? Saya asli Arema, Malang. Arema Malang. Malangnya Malang Timur, Pakis. Oh, Pakis. Ya, tol Pakis. Area situ, Pak. Pakis lebih ke Pakistan, Pakis Wetan. Tapi tinggalnya di sana tuh? Ya, kelahiran sana. Sekarang? Orang tua di sana. Nah, karena sekarang mengikuti istri ya. Jadi geser ke Malang Selatan. Oh, istri orang Malang Selatan. Aslinya Banyuwangi, kami kebetulan bekerja di Duren. Sampai tinggal di sana. Tinggal stay di Turki. Duren Kidul. Ini ceritanya Mas Rektor masih muda sudah jadi rektor gimana? Ya, kalau prinsip saya sih kebanggaan profesi itu tidak hanya dilihat dari materi jabatan, tapi seberapa besar kita mengabdi pada negeri ini. Waduh, ini calon anggota dewan jauh. Amin. Arahnya ke sana. Langsung amin ini. Calon wapres bukan ya? Oh ya, amin. Nah, Pak Tri sendiri, beliau namanya Pak Tri, lengkapnya. Nah, Tri Nurhudi Sasono. Kemudian Tri Nurhudi Sasono. Pak Tri Nurhudi Sasono. Jadi Pak Tri sendiri cerita awal sebelum rektor itu memang berkarirnya dari mana? Kalau boleh tahu kuliah SD, SMP, SMA? Saya SD di Malang Selatan di Kalipare, SMP di kota, SMP Salahuddin. Orang Pakis Wetan SD-nya di Kalipare, Pak? SD-nya di Kalipare karena ngikuti ayah saya waktu itu tugas PNS kan biasa lah ya. Mertua saya orang Kalipare. Oh ya. Nanti kita abstrain di Kalipare, terus SMP di kota, dari Pakis ke Salahuddin. Salahuddin? Salahuddin. Angkatan? Salahuddin. Saya angkatan lulus itu 94. Masuk 91 ya. Masuk 91, lulus 94 ya. 3 tahun ya. Wah ini. Salahuddin dulu kan saya tahu jurusan apa? SMP. Enggak, SMA. Oh, SMP Mas Salahuddin, bukan SMA ya. Sorry, SMA-nya di sini. Malang Selatan lagi di Sumber Pucung. Oh. Semaloka. Balik enggak lanjut SMA Salahuddin. Dulu kan lumayan angkatan dulu kan
Iya. Ya, cakep-cakep dulu. Iya kan, Pak? Cantik ya. Iya, benar nggak, Pak? Benar. Jadi cantik. Dulu itu motivasinya biar jadi pemain drum band. Oh, dulu iya SMP Saludin. SMP Saludin kan drum band. Unggulannya waktu itu ya. Terus balik lagi ke SMA Pucung. Semaloka, Lor Kali. Lor Kali. Habis itu kita daftar tuh ke Akper, Akademi Keperawatan. Ada dua sih waktu lulus SMA itu saya pengennya jadi polisi karena kakak saya dua itu polisi semua. Jadi termotivasi saya untuk daftar polisi sama daftar Akper itu. Yang lulus akhirnya Akper ini. Bapaknya. Akademi Perawat D3 di Ijen, Jalan Ijen. Oh iya. Sekarang iya. Poltekkes ya. Poltekkes Malang. Simpang Balapan situ. Simpang Balapan. Ya. Itu hanya jadi perawat. Sempat kerja di rumah sakit. Habis Akper ke S1 dulu. S1 keperawatan. Di sama juga di tempat yang sama? Di UB. Oh, Universitas Brawijaya. Nah, begitu lulus nurse di UB tahun 2000. Ambil perawatan juga atau ambil pendidikan keperawatan? Perawat. Oh, perawat. Masih perawat profesional kan nurse. Nah, itu 2008 magang di sini RSUD Kanjuruhan. RSUD Kanjuruhan. Nah, itu mengabdi lah. Pengennya jadi perawat. Iya. Profesional. Nah, ternyata waktu itu 2008 itu banyak ini kan perguruan tinggi yang membuka jurusan keperawatan. Itu kan banyak sekali karena perawat masih banyak diminati jurusan keperawatan. Akhirnya ya daftar selain di di layanan di rumah sakit praktek, tapi kita juga namanya lulusan baru ya. Masih mencoba peluang yang lain. Mencoba peluang-peluang lain. Ada temennya ke sana, ikut ke sana. Ada temennya ke sana, ikut sana. Terus akhirnya dapat akhirnya ikut ngelamar waktu itu di awal itu di Widya Agama, pernah juga ke Probolinggo. Widya Agama untuk apa? Dosen, Pak? Stikes baru. Padahal Bapak itu jurusan perawat profesional ya? Perawat profesional. Ada kan yang pendidikan ada Pak ya? Yang pendidikan S2 kan. Ada yang akademik ya. Itu Bapak belum pendidikan S2. Itu? Karena belum S2 keperawatan waktu itu juga. Belum ada, jarang. Ada tapi jarang. Bapak membandingkan diri untuk daftar sebagai dosen. Ya, namanya rombongan satu angkatan lulus itu satu rating ikut ngelamar gitu. Tapi akhirnya dipanggil waktu itu di Widya Agama. Cuman saya belum mantep jadi dosen. Karena saya itu terus terang ini saya sampaikan aja di sini. Enggak, terserah Pak. Saya tuh nggak bisa ngomong sebenarnya. Ya nggak apa-apa Pak. Itu menjadi inspirasi buat orang lain. Gitu ya. Untuk anak-anak sekarang kan udah lincah Bapak. Jangan tiru saya. Iya. Ini nggak bisa ngomong karena saya waktu kuliah pun penyuluhan apa itu bukan pembicaranya. Saya malah yang bawa ini. Iya. Dulu OHP ya. Iya. OHP bagian perlengkapan lah, panitia bagian perlengkapan gitu. Bukan yang si acara atau MC atau apa gitu. Jadi itu saya belum kalau anak zaman sekarang bilang insecure. Anak zaman sekarang bilang enggak pede kalau jadi dosen. Tetap aja di layanan di rumah sakit yang rutinitas. Ya udah aku gini-gini aja. Gini aja. Walaupun tadi sempat ikut teman-teman ikut ngelamar juga ikut ngelamar. Satu sisi pingin ikut tapi satu sisi ragu gitu. Ya udah akhirnya ya itu tetap jalanin pagi, jaga pagi, sip sore, sip malam ya rutinitas di rumah sakit Panjen. Rumah sakit Kanjuruhan sini magang yaitu tahun 2008. 2008 akhirnya kok lama belum ada perekrutan. Magang ini kan karena kemauan kita ya, nambah pengalaman, lulus agar supaya nanti ketika ada perekrutan itu bisa diprioritaskan karena sudah bagian dari tenaga di layanan tersebut. Itu nggak ada perekrutan. Padahal ini teman-teman udah banyak yang bekerja. Iya. Terus saya itu udah
pacaran waktu itu sama istri saya itu. Masih pacaran-pacaran, istri saya sudah bekerja. Dan sebagai laki-laki, itu yang memotivasi laki-laki yang bertanggung jawab, wah ini bagaimana? Masa yang bekerja yang ceweknya kan enggak enak juga. Bagi laki-laki punya pikiran kayak gitu. Jadi kan punya istri gengsi lah ya. Iya. Gengsi, kalau ada beberapa laki-laki yang sekarang istri kerja nggak apa-apa. Gitu ya. Lebih nyantai aja gitu. Istri calon saya, pacar saya waktu itu udah bekerja, saya kok gini-gini aja, jadi ya, nah udahlah hasilnya saya minta izin waktu itu ke bidang layanan perawatan, coba saya double di rumah sakit di Setikes Widya Agama dosen menerima nih. Akhirnya saya terima, terpaksa demi gengsi, tantangan, challenge, masih bujang kan, belum punya tanggungan apa belum apa, itulah. Oke, saya jabanin tantangan ini. Jadi pagi di Setikes waktu itu, jaga sore jaga malam di Kepanjen sini di RSUD itu hampir saya jalanin 3 sampai magang 3 ya. 3 bulan. Itu magang, Pak? Magang. Berarti belum ada gaji atau di mana? Di sini. Baik di rumah sakit. Di rumah sakit, iya. Tapi nggak ada penghasilan. Itu yang di Widya Agama. Kalau Widya Agama sudah dikasih per SKS kan, tapi lumayan lah. Gitu. Lumayan lah. Kalau saya penasaran, karena Bapak masih ragu, Bapak pada saat awal ngajar gimana tuh? Awal ngajar, ya karena waktu itu di Widya Agama waktu itu kan belum ada. Masih kita diperbantukan di prodi Keseling waktu itu. Keseling sama di Kebidanan. Di Keseling itu ada 4 anak, satu kelas sama jadi ya segini. Jadi kesannya nggak ngajar, kesannya ngobrol gitu. Ngobrol sambil ngajar tentang apa konsep lingkungan atau seperti apa, nah kayak gitu. Tapi kalau yang di Kebidanan saya punya pengalaman luar biasa. Itu gimana itu? Groginya. Karena waktu itu di Kebidanan kita diminta di program alih jalur. Jadi bubidan yang dulu masih P2B itu kan harus sekolah D3 dulu itu. Ngajar itu di ibu-ibu, jadi hampir 40-an lah, lumayan banyak satu kelas 40-an lah, sekitar 40 ibu-ibu bidan itu, sama ada juga yang senior ketua IBI waktu itu. Tapi ya mungkin karena saya laki-laki ya, yang ngajar laki-laki, mahasiswanya ibu-ibu, jadi ya banyak godain. Masih muda lagi. Godain masih muda lagi. Apa? Udah enggak usah ngajar, ayo makan-makan gitu. Karena di kelas itu bawa masa-masa. Jadi makan rame-rame di situ. Karena yang kuliah kan ibu-ibu, jadi ya Allah. Udah enggak usah ngajar lah. Kita udah pintar-pintar. Makan-makan ayo di sini aja, enggak mau. Akhirnya gitu. Aduh, itu sebenarnya. Tapi groginya minta ampun itu karena baru pertama ngajar itu. Tapi melihat gitu berarti Bapak dibantu situasi dari sekup kecil, kemudian situasi ketika sekup besar tapi sudah pada pengalaman dan membuat suasana guyup. Kegrogian Bapak sudah pelan-pelan. Akhirnya bisa beradaptasi itu. Wajar lah ya, pertama ngajar dengan di forum itu. Wah, tapi ya luar biasa pengalaman itu akhirnya. Saya pernah punya pengalaman Pak, semester 2 itu Pak, ikut organisasi, debat konstruktif, debat face to face gini, berani Pak di forum ospek gitu. Giliran pada saat di forum suruh bicara sambutan, saya cuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diam Pak. Jujur aja, blocking ya, blok langsung hilang apa yang mau dia ngomongin. Tapi ya kita nggak berhenti, terus mengasah diri. Ya akhirnya ya seperti Bapak, bahwa sebenarnya benar kata Pak Imam Ghazali, Sufi Imam Ghazali, ya bahwa ada 4 yang saya langsung ketiga bahwa tidak tahu bahwa dirinya tahu sebenarnya. Sebenarnya kita ini bisa, cuman karena belum terasah. Gitu guys, Victorian anak muda. Gitu ya Pak Rektor ya. Betul. Izin ya. Sebenarnya lebih ngerti beliau nih. Belum terbiasa. Belum terbiasa. Dan adaptasi. Iya, benar. Kita harus bisa cepat-cepat adaptasi. Betul. Nah, tidak perlu kita hindari. Betul. Harus kita lewati. Betul. Nah itu. Nggak perlu kita hindari, lewatin aja gitu. Apapun tantangannya. Siap Pak Rektor. Nah, Pak Rektor, Mas Rektor bingung nih yang dengarnya. Dari Widya Agama
kemudian Nah, prosesnya dari Widyagama itu waktu itu saya masih kayaknya saya hampir sebulan 2 bulan ya. Itu kayaknya wah ini bukan passion saya ini. Di akademis ini kayak masih denial belum, ya, belum cocok ini saya kalau di akademisi itu. Denial saya terus masih cari di layanan. Tahu ya mungkin di luar ini praktek di rumah sakit adalah masa sih saya lulusan S1 nggak ada yang mau ngerekrut gitu. Bapak waktu ikut perawatan memang Bapak keinginan Bapak sendiri bukan dari orang tua paksaan atau apa? Awal memang ya kan ini tadi bukan pilihan pertama. Pilihan pertamanya waktu itu saya polisi, pengennya jadi polisi, lihat kakak-kakak saya. Terus, ya, gayanya masih kelihatan sih ya. Gaya apa? Gaya militer. Ya, oh iya. Awal itu sampai saya itu kan suka main bola. Saya suka main bola, fisik itu kalau dulu itu lulus SMA itu habis sholat duhur. Fisik dari Pakis ke Tumpang, pakai jaket siang-siang tuh. Lari dulu tuh. Nanjak itu. Dari Pakis ke Tumpang ya. Pakis ke Tumpang, waduh. Nanti itu wis tiap hari lulus SMA itu untuk persiapan polisi militer itu polisian itu. Ternyata nggak lulus, lanjut perawat tadi. Hanya perawat itu pun ya sebenarnya bukan pilihan utama. Iya. Ibu saya yang ngusulin. Ya, suruh. Pasti melu saudara. Daftar. Iku loh pasti enggak. Oh, enggak ada. Enggak ada saya. Ya laki-laki temen kita SMA waktu itu kan dari Sumber Pucung ke tengah kota ya. Udahlah bareng-bareng nanti pulang daftar main-main, jalan-jalan ke mall gitu dulu. Masih mall itu baru Matos ya. Baru awal-awal Matos. 2005-4. Matos 2005. Iya, 2005-an ya. 2005 itu. Jadi cobalah sambil jalan-jalan ke kota. Kembali tadi ke dosen masih belum ada passion, denial terus. Belum. Akhirnya saya waktu itu ada dari Dinas Kesehatan ya, Pak Mujiono, kepala kepegawaiannya gitulah. Jadi harapan saya bisa ditempatkan di puskesmas gitu. Ya, saya pengennya yang dekat lah karena mendekati Widyagama ya. Misalkan di puskesmas Dau atau apa gitu. Bisa nyambi sekali. Bisa nyambi. Tetap saya sambil bekerja sebagai dosen. Sebagai dosen itu. Terus Pak Mujiono yang bilang, ini stikes kepanjang ini yang butuh. Loh, lagi kok stikes ini. Padahal saya pengennya ngabdi di puskesmas gitu loh Pak, yang ada rawat inapnya atau emergensi UGD gitu. Bapak dalam perjalanan sudah mulai senang menjadi seorang perawat. Iya ya, karena itu tadi nyaman saya udah nggak mau kan ya ini mungkin ini takdir saya untuk jadi seorang perawat. Saya ditempatkan di puskesmas saja enggak apa-apa lah, di puskesmas Dau situ ya. Pikiran saya deket lah, paling enggak tetap nanti biar enggak jauh lah. Kalau dari Panjen ke Widyagama kan agak jauh gitu. Waduh lah ini Bu Ketuanya waktu itu Bu Ketua Bu Wiwit, pimpinan Ketua Stikes yang dulu di Widyagama. Di sini di Kepanjen. Ketua Stikes Kepanjen sendiri yang minta ke Pak Mujiono itu. Pak Mujiono itu pegawai di Widyagama. Pegawai di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan. Ini Stikes sendiri yang minta. Masa sih saya ini harus jadi dosen gitu. Jadi artinya lama, ada kurang lebih semingguan lah saya berpikir itu. Ya udahlah, kayaknya memang jalan saya mungkin di Stikes itu. Akhirnya saya pamit baik-baik di Widyagama untuk bisa ke Panjen. Tapi masih nyambi di rumah sakit. Waktu itu udah enggak. Udah hampir udah sampai selesai magang 3 saya. Kan hanya sampai magang 3. 9 bulan di rumah sakit itu. Udah akhirnya ya wis. Masuklah itu 2008. Itu magang shift-shiftan, kadang shift malam. Shift sore, shift tapi nggak dibayar kan? Magang enggak ada. Masya Allah. Tapi tergantung ruangannya sih. Ruangannya ada dulu saya masih ini ya ada yang ngasih, ada juga kadang
perawat-perawat senior yang ini kita mungkin ya karena merasa dibantu, berbagi. Ya, tapi bukan ada kewajiban dari institusi rumah sakit yang ada. Nggak ada, karena magang memang kontrak ininya kan nggak membayar, juga nggak dibayar. Kita praktek kan nggak bayar, membantu aja, betul. Kita cari pengalaman, betul. Dan alhamdulillah saya dapat banyak pengalaman itu. Ya itu penting, experience paling penting, experience yang paling penting. Kalau dosen nggak pernah pengalaman praktek kan juga, apalagi ini berkaitan dengan perawat medis gitu, betul. Kan. Nah itu yang dari situlah awal Pak Tri, Pak Rektornya mulai gabung di Stikes ini. Gabung di Stikes dari November 2008. Itu. 2008, dari karir dari bawah ya Pak? Dari bawah. Saya dulu bagian ini juga transponder ngirim pasien dari UGD ke ruangan-ruangan. Jadi di rumah sakit? Ya bantu teman-teman transponder di Rumah Sakit Kanjuruhan. Jadi dari Bapak kan magangnya sudah selesai dari rumah sakit waktu masih magang waktu itu. Waktu masih magang kan kita dirotasi, tidak hanya satu ruangan. Tidak hanya satu ruangan. Ruang bedah. Segala divisi. Ya, polis. Terakhir di ruang dalam, penyakit dalamnya itu. Jadi sejarahnya saya ini berarti Bapak sudah praktek semua, sudah pernah ngalamin ya. Ngantar pasien dari UGD ke ruangan-ruangan tuh. Yang pakai perangkat ini. Apa namanya? Ya, yang roda itu. Jadi seragam harusnya putih. Kalau kena keringat kan kotor gitu. Jadi jadi abu-abu. Iya. Itu udah pernah saya alami itu. Sampai hari ini sekarang jadi Pak Rektor. Lika-likunya keren loh Pak. Nah, saya dengar sekarang ini kan Stikes. Kemudian jadi berubah jadi universitas. Ini ceritanya gimana nih Pak? Ya seperti yang tadi saya sampaikan, ini kebanggaan profesi. Tidak dilihat seberapa banyak materi yang saya dapatkan sebagai rektor ya. Kebanggaan kita mengabdi, kepuasan saya mengantarkan anak didik kita untuk meraih masa depannya, cita-citanya, termasuk kampus ini pengembangannya. Stikes jadi universitas ini bagian dari pengembangan. Akan nanti ke depan besar harapan kita, cita-cita kita sesuai dengan visi kita. Universitas Kepanjen ini yang unggul, bermartabat, dengan menerapkan ilmu iptek ini yang transformatif, khususnya bagi lingkungan sekitar di Kabupaten Malang Raya maupun Indonesia pada umumnya. Itu visi kita. Benar-benar kampus Universitas Kepanjen ini bisa berkontribusi untuk negeri dan ya transformatif itu, karena kan ini dan berelaborasi dengan visi Indonesia Maju. Untuk Indonesia Emas 2045. Sama, kita Rensra ini kan 25 tahun ke depan untuk mencapai itu, sehingga kampus ini benar-benar bisa berkontribusi. Alasan dasar awal selain dengan visi tadi, alasan dasar awal cerita dari Stikes berubah menjadi universitas? Ya, kalau latar belakangnya sih kita lihat potensi dari Kabupaten Malang sendiri. Kabupaten Malang ini kan kabupaten terbesar kedua di Jawa Timur ya setelah Banyuwangi, dan potensinya juga luar biasa. Ada 33 kecamatan, 378 desa. Ini yang ya perlu kita kawal. Makanya kemarin kita usulkan Fakultas Ekonomi Bisnis ini di luar kesehatan. Kalau kesehatan kita yang selama ini di Stikes kan sudah ada keperawatan, kemudian administrasi rumah sakit. Ini ketambahan K3, kesehatan keselamatan kerja. Jadi kita mau menggandeng biasanya itu di pabrik-pabrik, BPJS, perusahaan-perusahaan, rumah sakit pun juga membutuhkan untuk pengendalian K3, kesehatan keselamatan kerja ini. Makanya ini kita usulkan, kita itu ada staf khusus ya memang. Ada staf khusus itu. Dan ini banyak dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan. Makanya ini kita usulkan bagian dari untuk merubah Stikes jadi universitas.
Kalau yang ekonomi bisnis, kemarin 3 prodi yang kita usulkan, ada bisnis digital, ini mengakomodir di potensi Kabupaten Malang ini kan sekarang sudah era digitalisasi ya. Apalagi Pak Bupati kemarin juga menyampaikan KEK Singosari itu dengan digitalisasinya. Terus yang kedua pariwisata, sarjana pariwisata ini harapannya kita juga menyeimbangkan di Kabupaten Malang. Hampir 378 desa itu juga mengembangkan desa wisata, desa-desa wisata. Nah harapannya kita bisa bagian dari itu untuk mentransformasi wisata medis lah, karena kita berangkat dari Stikes ya, kesehatan. Ini yang sekarang pilot project kita yang kita usung dengan Dinas Pariwisata adalah health tourism, wisata medis. Ini yang mau kita kawal. Seperti apa wisata medis? Wisata medis kita bisa bagian dari kuratif maupun wellnessnya, bisa pengobatannya. Misalkan kayak contohnya herbal. Herbal kita seimbangkan dengan terapeutik medis. Kemudian yoga. Kemudian akupressure, akupuntur, itu kan juga bagian dari terapi. Kalau yang wellness ya selain rekreasi, wisata medis, mereka juga mendapatkan upaya-upaya promotif preventif dari kesehatan. Ya, contohnya misalkan healing ya, terapi psikologis. Ada juga kita punya live review terapi, semacam ada mencurhat, nah kayak gitu-gitu. Itu bagian dari wellness tourism. Oh ya, salah satu program saya dengar salah satu calon gubernur di Jakarta itu. Nah, itu bisa juga itu. Misalkan curhat. Nah, wisata ke mobil curhat. Kalau ada programnya Pak Gubernur, calon gubernur. Misalkan wisata ke Sumber Maron di sini. Mereka nggak hanya sekedar wisata airnya, tapi kita juga sisipkan hidroterapinya, terapi air itu bagaimana. Nah itu kita sentuh, harapannya bisa menyeimbangkan. Hanya sekedar renang-renang saja. Di setiap titik wisata Bapak masukkan elemen-elemen kesehatan, terapi kesehatannya. Entah itu promotif preventif, bisa juga sebagian dari. Bagus itu Pak, jarang nih bagus tuh Pak ya. Wah, ini peran daripada Universitas Kepanjen. Jadi namanya sekarang sudah bukan Stikes Kepanjen tapi Universitas Kepanjen. UK. Ini kalau ada yang bilang UK United Kingdom, ini UK United Kepanjen. Jadi maksudnya kalau ditanya kuliah di mana? UK. Oh, udah pikir di sana ya. Bagus banget. Benar. Itu yang jurusan pariwisata. Kalau yang sorry Pak, fakultasnya ada 2 berarti Universitas Kepanjen. Fakultasnya 2. Satu kesehatan, satu ekonomi bisnis. Fakultas ekonomi bisnis terdiri dari 3 jurusan. 3 prodi. Satu bisnis digital tadi. Pariwisata, sama sarjana kewirausahaan. Nah, kalau sarjana kewirausahaan kita harapannya ini teman-teman UMKM Kabupaten Malang juga potensinya luar biasa untuk produk-produk lokal kita. Mikro kewirausahaan termasuk potensi ini kan. Kalau Malang ini kan ini hanya keripik-keripik ini. Keripik buah, keripik singkong. Ya, ini yang harapannya ini kita kemas secara akademis. Ini tuh untuk bisa benar-benar bermanfaat. Ini kita rencana mau muter atau gimana? Nanti boleh kita lihat sebentar aja Pak ya. Di gedung kita coba Fakultas Ekonomi Bisnis, termasuk nanti lab kita ya. Untuk arah pengembangan ke depan. Guys, kita ada beberapa pertanyaan terakhir aja. Nanti saya penasaran apa bedanya nanti dengan kampus yang lain. Dan kenapa kita adik-adik mau kuliah di sini. Dan sekaligus kita mau nunjukin gedung-gedungnya biar adik-adik merasa nih Universitas Kepanjen juga punya gedung yang lumayan bagus. Gitu kan Pak Rektor? Monggo Pak, kita sambil lihat Pak. Monggo. Oke. Ini gedung ekonomi kita, Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi di sini nanti gedung terpadu, tidak hanya kelas, ada lab laboratoriumnya. Labnya di mana Pak? Ini kalau yang ini ada lab, ada ruang kelas Pak ya. Ruang kelas. Gedungnya masih baru ya Pak ya? Memang baru.
Baru tahun ini kita pakai. Dan ini baru buka fakultas ekonomi, Pak? Fakultas ekonomi bisnis. Baru buka. Mahasiswa sudah mulai? Sudah. Angkatan pertama berarti tahun ini? Angkatan pertama. Baru semester 1. Baru semester 1. Ya, ini sejarah ini. Guys, ini sejarah bagi yang khususnya masyarakat Kepanjen, di situ Kepanjen, Pakis, Saji, Pakis, yang dekat-dekat sini, Turen, Dampit, dan seterusnya sekitaran sini. Ini cocok nih angkatan pertama. Biasanya jadi reksonya Universitas Kepanjen. Nanti besok kalau udah lulus, sudah kerja, lah aku ini mbak reksonya Universitas Kepanjen, UK. Seniornya. Ini untuk multimedia. Oh, ada multimedia. Laboratorium multimedia termasuk untuk kewirausahaan. Oke. Jadi laboratorium kewirausahaan, teman-teman kalau masarkan produk, konten, jual produk. Ini sudah lengkap nih, guys. Ini UK di Kepanjen. Ini sudah punya bagi para warga Kepanjen. Ayo coba. Ini sudah punya semuanya untuk studio mini untuk explore kemampuan para calon-calon mahasiswa, wirausahawan semua. Apalagi Kepanjen banyak UMKM ya, Pak. Banyak. Ini sebelah Plut itu Plut apa, Pak? Semacam kayak galerinya Dinas Koperasi UMKM. Jadi Dinas Koperasi memfasilitasi produk-produk UMKM untuk dibuat di galeri. Selain di sini kan di pendopo kabupaten kota juga ada Esplanada itu untuk galeri produk. Ini angkatan untuk angkatan masuk kuliah, Pak, apakah sudah tutup atau masih buka? Masih. Sampai November ini, akhir November. Sampai akhir November, guys. Nanti kayaknya kita dahulukan ya. Ini kita iklanin, kita dahulukan. 30 November nanti silakan. Siap. Ini lab komputer. Ini lab komputer. Lab komputer kita. Ini sudah disiapkan. CPT untuk ujian. K3 nih kan? K3. Gitu. Ini laboratorium K3. Laboratorium K3 kita. Wow. Ini. K3 tuh kerjaannya biasa di perusahaan apa, Pak? Saya kagak. Setiap perusahaan pasti membutuhkan itu tenaga. Oh iya, Pak. Tenaga K3, kesehatan keselamatan kerja. Sekarang kan dari saya kemarin ujian profesi juga ada pertanyaan-pertanyaan K3. Itu apa tugasnya? Salah satunya kalau kita butuhkan staf itu biasanya apa? Ya, menganalisis resiko. Resiko kerja, terus upaya preventif. Oke. Promotif juga. Misalnya ya minimal kan APD ya. APD. Alat pelindung diri. Biasanya perusahaan pabrik itu yang kayaknya lebih dibutuhkan, Pak ya. Harus terstandar lah ya. Masker, helm, sarung tangan. Berarti perusahaan-perusahaan yang pabrik, Pak. Ya. Nah, itu perusahaan-perusahaannya. Ini tadi yang saya sampaikan kan terapi. Ini lab pariwisata, guys. Terapi yoga. Oh, yang gini-gini terapi. Oh, mereka diajarkan juga nanti ya? Ya, pariwisata. Berarti kerjasama sama para praktisi-praktisi. Ya, sama agensi. Ya. Tour leader. Sama tour leader, kemudian teman-teman terapis juga. Iya, betul. Sini kan ada di Kepanjen sini terapis. Betul. Semacam kayak paguyuban dulu. Istilahnya teman-teman pijat lah ya. Iya, termasuk akupuntur masuk? Akupuntur masuk. Tapi sekarang kita jadikan satu kelompok terapis ya. Kita, Bapak ada peran juga untuk membuat organisasi itu, Pak ya? Ya, kita kolaborasi sama teman-teman agensi. Ya, gitu. Oh, itu ada ini apa juga pengrajin juga, Pak ya? Pengrajin juga. Pengrajin pembuat ini juga atau memang sudah ada aromaterapi. Ada juga yang mungkin kevirusan yang usahanya untuk ini harapannya nanti juga gitu. Memproduksi, mengintegrasikan produk-produk kewirausahaan. Iya. Nanti bisa dipakai juga untuk wisata medis. Wisata medis, betul. Nah, ini lab produknya. Kevirusan. Saat ini sih masih banyak produk-produk ini percetakan. Masih percetakan kayak ini event pin, kita bikin pin. Terus kalau siap. Ini pemberdayaan sih, kita libatkan pemberdayaan kelompok. Kewirausahaannya mana, Pak?
Ini lab, Ini lab kewirausahaan masih percetakan. Nah, karena ini kewirausahaan, jadi pertanyaan terakhir buat Pak Rektor. Pak, kenapa umpama saya warga Kepanjen harus kuliah di sini yang untuk lulusan SMA? Kebetulan masih buka pendaftaran di sampai akhir November untuk angkatan pertama, nggih. Ya. Yang baru nanti baru buka lagi nanti kan tahun depan tahun ya, akademik baru. Nah, itu berikutnya apa? Kenapa alasan saya sebagai masyarakat Panjen untuk kuliah di UK, Pak? Iya. Kalau motivasi ya kayak tadi yang saya sampaikan, kepuasan saya sih bisa mengantarkan anak didik kita meraih masa depan sesuai dengan passion dan cita-citanya. Itu yang pertama, niatan kita. Yang kedua juga kita tahu APK kita ya, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi ini sangat rendah dibanding negara-negara lain. Di Indonesia ini kurang lebih 2023 kemarin yang dirilis masih di angka 39%. Padahal rata-rata negara maju itu sudah di 40%. Nah, ini terbukti di Kabupaten Malang sendiri. Rata-rata lulusan SMA, SMK itu mayoritas yang mau kuliah ke pendidikan tinggi itu rendah. Mereka pengennya langsung bekerja gitu kan ya. Jadi di kita ini rata-rata itu masih jauh tertinggal kayak Malaysia, Vietnam, itu sudah lulus SMA, SMK itu motivasi kuliahnya itu sangat tinggi. Tapi di kita itu ya itu tadi masih di angka 39%. Nah, itu yang ingin kita kejar. Walaupun kita dari Kepanjen ya, kita harus termotivasi. Kuliah jangan menyerah. Jangan menyerah. Kuliah. Boleh sambil bekerja, boleh sambil, paling permasalahan utama ketika kuliah itu apa sih? Biaya. Pasti. Apalagi sekarang kan lagi marak-maraknya tuh UKT, PTN aja sekarang sudah rasa swasta. Ya, berapa bayar kedokteran berapa? SPP-nya, UKT-nya. Satu kendaraan. Nah, UKT-nya berapa itu? Itu buat kami, apalagi saya sebagai rektor diamanahi, ayolah bareng-bareng. Masalah, bahkan kita kemarin bikin inovasi, cukup 1 juta rupiah sudah bisa kuliah di itu guys Universitas Kepanjen. Lain-lainnya bisa nanti nyicil atau sambil bekerja, sambil apa lah kita bisa beradaptasi untuk itu. Pengen kita memfasilitasi teman-teman di sekitaran Kepanjen, bahkan Malang Selatan atau apa, semuanya sih kita tidak hanya di skup Malang, bahkan kemarin kita ada 30 mahasiswa dari NTT, saya fasilitasi juga sambil bekerja. Ayo harus teman-teman generasi muda, generasi penerus itu lulus SMA, jangan menyerah, jangan hanya bekerja saja, tapi kuliah. Karena kalau kuliah sebenarnya nggak bisa dirasakan saat ini juga. Betul. Karena ini kan investasi masa depan. Belajar dari saya itu tadi, saya kuliah, lulus kuliah, nggak bisa saya rasakan langsung bekerja enak. Betul. Saya dorong pasien dulu, baju putih harus sekian bulan kayak gitu kan. Tapi kan merasakannya kan 5-10 tahun ke depan. Saya di posisi saat ini ya saya belajar dari itu. Makanya pengen saya teman-teman lulus SMA, SMK itu jangan menyerah, kuliah. Harus kuliah. Entah itu sambil bekerja, bayar nyicil 1 juta disik atau gimana. Nah itu semuanya bisa kok, nggak ada yang nggak bisa. Berarti sudah dibilang nih sama Pak Rektor langsung bahwa kuliah di UK, Universitas Kepanjen, kenapa harus berbeda dengan kampus yang lain, apalagi kampus di kota? Satu, harga merakyat, rasa internasional. Kualitas internasional, harga merakyat. Dengan harga 1 juta udah bisa kuliah. Sudah bisa kuliah. Terus yang kedua nih, saya bocor nih, kalau tadi Pak Rektor sudah kasih clue tadi, yaitu sambil kuliah bisa dapat duit. Artinya apa? Pak Rektor sudah MOU dengan beberapa perusahaan. Termasuk dengan perusahaan kami, di mana sambil kuliah, mereka bisa bekerja, dan dari pekerja mereka dapat penghasilan. Nah, itu untuk buat bantu mereka dapat kuliah. Bener nih, area-area Panjen, area-area KB semuanya, udah ngerti bahwa harga 1 juta udah bisa kuliah di UK, dan pada saat kuliah udah bekerja sama. Kalau kampus yang lain nunggu lulus, baru ditempatkan di perusahaan. Oke. Ini enggak, masih kuliah, udah kerja, dapat duit, bisa bantu orang tua bayarin kuliah. Betul. Itu yang buat beda Pak ya, dengan UK. Jadi kalau nanti ditanya kuliah di mana? UK. Kuliah di UK. Kuliah di UK.
Pak Rektor sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu buat Pak Rektor, sukses buat Universitas Kepanjen. Angkatan pertama akan seterusnya jadi angkatan ribuan ke depan. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Rektor waktunya. Terima kasih. Good luck Pak Rektor. Amin. Thank you guys, Victorian Podcast. Jumpa lagi di podcast berikutnya. See you.